Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi di channel YouTube Generasi Niat Berkarya untuk Tuhan. Kali ini ada yang baru di channel kita, program yang baru, yaitu Voice Note Sharing. Jadi kita akan sharing banyak hal melalui telepon. Jadi kita akan saling menghubungi melalui via telepon. Walaupun corona tidak akan membatasi kita untuk tetap berkarya bagi Tuhan. Nah, kali ini narasumber saya adalah seorang anak muda remaja, dan dia sangat penasaran dengan pacaran ini, dan itu mungkin bisa jadi mengganggu dia. Nah, jadi dia mau sharing tentang pengalamannya tentang pacaran itu apa. Dia mau cari tahu pacaran itu apa sebenarnya, dan saya akan langsung menghubungi narasumber kita hari ini. Oke, saya akan telepon. Oke, kita tunggu dia. Angkat dulu ya guys. Oke, halo. Halo. Oke, nah inilah narasumber kita hari ini, yaitu, boleh memperkenalkan diri? Oke, perkenalan ya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Floresita Milagros, umur 14 tahun. Saya asli dari Malang. Oke, nah itu adalah perkenalan singkatnya dari Floren. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Floren pengen sharing tentang pacaran. Jadi dia penasaran, ini pacaran ini apa sih? Jadi kita akan bercerita terlebih dahulu, apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan oleh Floren. Oke, Floren silakan. Mungkin ingin ada sesuatu yang ingin diceritakan, silakan. Oke. Oke. Aku kepengen sharing ini sih, masalah hati, Kak. Oke, hati. Iya. Aku umur segini udah banyak yang suka sama aku. Otomatis kan emang zaman udah berubah kayak. Apalagi sekarang zamannya anak milenial. Benar-benar. Nah, ya benar kan. Nah, aku itu udah kemarin sebenarnya deket sama cowok, cuman dikecewain lagi gitu. Sebelumnya udah punya, tapi dikecewakan, dan kemarin deket lagi sama cowok, dikecewakan lagi, dan akhirnya aku merasakan kayak tawar hati gitu, Kak. Kecewa banget gitu. Karena yang aku pikir sesuai ekspektasiku, tapi malah enggak gitu. Oke. Nah, ternyata Floren ini ya masalah hati lagi, kembali ya, masalah hati. Ceritanya seperti ini. Dia itu masih umur berapa tadi? 14 tahun. Ya, 14 tahun, tapi udah banyak yang naksir ceritanya, udah banyak yang ngejar-ngejar, tapi kok malah dikecewain. Oke, jadi kita akan bahas tentang pacaran ini sesuai dengan pengalaman aku sih sebenarnya gitu kan. Pengalaman aku gini, mungkin kalau seumuran Flo ya, umur 14 tahun itu memang terlalu muda untuk pacaran, terlalu rentan untuk sakit hati, karena umur yang segini. Terus kalau misalnya cowok itu yang suka sama Flo itu masih juga seumuran Flo, itu masih sangat labil, jadi masih banyak yang nggak seimbang gitu loh, masih banyak yang nggak seimbang. Mungkin hari ini bilang sayang, besok bilangnya enggak, mungkin besoknya bilang sayang, dan seterusnya, mungkin seperti itu. Jadi ceritanya masih sangat labil, masih sangat rentan juga untuk sakit hati gitu. Nah, kalau masalah Flo tadi bilang kan, kok gimana kan, tawar hati. Kenapa bisa tawar hati? Tawar hati itu memang yang mengendalikan ya hati kita. Kalau kita izinin hati kita untuk jadi kecewa, ya pasti akan kecewa. Kalau kita nggak izin untuk hati kita kecewa, ya pasti nggak. Tapi kembali lagi, kalau masalah hati kita memang agak sulit untuk mengendalikan.
Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau di awal ini mungkin ada pertanyaan dari Flo atau gimana? Dari itu sih aku mau tanya, kalau banyak yang naksir itu mau bergaul yang baik sama buruknya gimana sih kak? Seperti Nah, apalah oke. Jadi sesuai pengalaman ya. masalah? Ya. Jadi kalau misalnya di umur yang masih muda gini terus sudah banyak yang naksir, kalau menurut kakak sih mungkin lebih baiknya untuk belum pacaran. Walaupun tadi Flo bilang kan, oh ini udah banyak yang suka nih, udah banyak yang naksir nih, tapi ujung-ujungnya kan sakit hati. Nah, kembali lagi semuanya itu kalau masih seumuran Flo itu masih labil, Mas. Jadi kalau seumuran Flo sih, anjuran kakak sih kalau seumur Flo, umur yang masih sangat muda ini, untuk lebih baik jangan pacaran dulu. Mungkin lebih baik temenan dulu aja sama teman-teman yang naksir sama Flo, cowok-cowok yang naksir sama Flo. Gini juga kan masih sekolah dan pastinya perlu fokus juga untuk sekolah. Nah, mungkin Flo bisa dalam hati mungkin bisa berkata begini, gak apa-apa kak, aku bisa fokus kok sama sekolah. Tapi ketika nanti jadian, kak yakin pasti gak bakalan fokus, percaya gak bakalan fokus. Kayak tadi kan dibilang kan, sakit hati sedikit kayak udah jadi tawar hati. Gimana lagi mau fokus untuk sekolah atau gimana kan? Jadi ceritanya mungkin kalau misalnya udah ada teman-teman yang mulai naksir, ya udah jangan terlalu direspon juga, jangan terlalu terlalu welcome gitu, terlalu welcome sama mereka. Ya ajak temenan aja dulu gitu, aku mau sekolah dulu gini-gini, atau enggak cari alasan yang mungkin sebaliknya nggak menyakiti mereka juga gitu sih ya. Nah, iya sih kak. Iya. Terus aku punya pertanyaan kedua sih kak. Ya. Kan terakhir aku dikecewain kan ya, terakhir ini sama seseorang. Nah, kan tadi kembali juga tawar hati. Nah, akunya harus gimana kak nanggepin orang itu? Oh, tawar hati ya. Jadi cara untuk menanggulangi tawar hati ini, ya emang sih kalau masalah tawar hati itu, ya itu berat banget. Makanya kan ada istilahnya kan dibilang kan, kamu harus cinta Tuhan dulu baru kamu bisa mencintai manusia. Tapi ada yang sebaliknya, mereka bilang enggak lah, aku harus bisa mencintai manusia dulu baru aku bisa mencintai Tuhan. Ya sebenarnya kebalik, kalau menurut aku kebalik, karena gini, kalau kita mencintai Tuhan terlebih dahulu, otomatis cara kita untuk mencintai manusia pun akan jadi berbeda. Dan saya kalau kakak sih yakin pasti kalau misalnya kita udah benar-benar mencintai Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, udah benar-benar kita udah memang sayang sama Tuhan, cara pacaran kita akan beda. Dan kalaupun kita tawar hati, kita nggak akan tawar hati yang terlalu berlebihan, terlalu berlarut-larut. Jadi sekedar kita itu pacaran kayak ya udah pacaran kayak cinta monyet lah, ceritanya seperti itu. Mungkin kalau cara menanggulanginya, coba mikirkan sesuatu yang indah tentang Tuhan, pikirkan sesuatu yang tidak mengecewakan tentang Tuhan. Walaupun kadang kita akan berpikir Tuhan itu mengecewakan, padahal enggak sama sekali. Nah, kita harus berpikir sesuatu yang baik tentang Tuhan. Wah, Tuhan juga ini udah baik nih, jadi aku nggak mau. Ceritanya ini tawar hati sih kayak udah ada kesinambungannya sama menyerah dengan keadaan. Jadi kayak ketika kita tawar hati, kita otomatis kayak menyerah lah gini, menyerah melakukan semua hal. Bukan cuman soal di pacaran, tapi kayak menyerah untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi kedepannya, kayak seperti itu. Jadi mungkin kalau menanggulangi tawar hati ini sih, kita berdoa sama Tuhan, karena kan kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik kan. Nah, kita berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih ketenangan. Dan kalau seumuran sekarang sih, kembali lagi sih, lebih baik nggak usah pacaran dulu supaya nggak tawar hati gitu sih. Oke. Iya sih, iya.